Assalamualaikum. Sesuai judul di video ini, sekarang kita akan belajar membuat kelas di Google Classroom dengan menggunakan HP tanpa mendownload aplikasi. Ya, pertama kita klik di Google, ya di sini sudah ada ya. Kita klik saja Google Classroom. Kemudian pilih yang paling atas. Oke, ini adalah tampilan ketika sebelumnya pernah menggunakan Google Classroom. Sekarang saya akan pindah ke email akun Google saya yang sama sekali belum pernah menggunakan Google Classroom, supaya kalian yang baru pertama kali menggunakan Google Classroom tahu tampilannya seperti ini ya. Ini email yang belum saya pernah gunakan, yaitu di email terus belajar. Ya, seperti inilah tampilan paling awal ketika baru pertama kali menggunakan Google Classroom. Kemudian klik lanjutkan. Tampilan seperti tadi ya. Di tombol pojok kanan atas, di tombol tambah ini ya, kita klik, kemudian dipilih yang buat kelas. Karena di sini kita berperan sebagai bapak atau ibu guru. Kemudian di sini klik saja di tombol kotak ini, dicentang, kemudian lanjutkan. Ya, di sini seperti judul kelas yang akan kita gunakan. Keempat ini, yang pertama itu wajib diisi. 2 sampai ke 3 itu boleh diisi, 2 sampai ke 4 ya maksudnya, boleh diisi, boleh tidak. Yang jelas yang nomor pertama ini yang akan muncul di beranda ya, di beranda kelas kita. Misalnya di sini saya tulis bahasa Indonesia kelas 8 ya. SMPN 3 Purwodadi ya. Ingat ya, yang di bagian mata pelajaran dan ruang boleh diisi, boleh tidak. Sekarang saya menggunakan yang tidak usah diisi saja. Setelah selesai menulis, kemudian klik buat. Ditunggu, masih proses. Ya, sudah jadi. Ini tampilan di HP ketika membuat kelas di Google Classroom ya. Di situ ada tulisan kelas kita tadi ya, bahasa Indonesia kelas 8 SMPN 3 Purwodadi. Kemudian yang di bawah ini ada kode kelas ya, kita besarkan dengan klik ini. Klik tombol kotak ini. Ya, ini kode kelas yang bisa kita share ke siswa yang mau kita masukkan ke kelas. Bisa diklik 2 kali ya, bisa diklik 2 kali di sini. Ya, bisa diklik 2 kali, diklik maksudnya di drag itu ya kalau di laptop. Kemudian klik salin. Kemudian bisa kita share melalui WA atau media sosial yang lainnya ke siswa yang akan kita tujukan ya di kode kelas ini. Kemudian sekarang kita ganti supaya lebih cantik tampilan beranda kita. Bisa pilih tema. Nih, pilih tema atau upload foto. Kalau ini upload foto ya. Kita pilih tema saja yang atas. Oke. Ya, di sini pilihan tema yang sudah disediakan oleh Google Class. Kemudian pilih tema kelas. Ya, temanya sudah jadi. Sebenarnya kalau kita menggunakan komputer itu lebih lengkap kelihatannya ya, lebih enak menggunakan komputer. Cuma yang memang belum ada komputernya bermasalah, bisa menggunakan
HP juga. Oke, sekarang kita sudah pilih tema, kemudian bagaimana sih cara membuat tugas kelas ya? Kita lihat anggotanya dulu. Di sini belum memiliki anggota ya. Kalau tadi cara menambah anggota bisa kita kirim kodenya atau bisa kita langsung tuliskan alamat email mereka. Di sini juga bisa menggunakan lebih dari satu pengajar ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas kita di Google Classroom. Klik tugas kelas, kemudian di pojok atas plus buat ini kita pilih topiknya dulu. Menurut saya topik ini seperti folder ya. Di folder nanti di situ akan ada absen, tugas, materi dan sebagainya. Topiknya misalnya kita tulis KBM Senin. Kemudian klik tambahkan. Oke, topik sudah selesai. Sekarang kita buat daftar hadir. Plus buat lagi. Daftar hadir atau absen kita gunakan yang pertanyaan saja. Ya, pertanyaannya misalnya absen gitu ya, absen. Kemudian kita gunakan pilihan jawabannya yang pilihan ganda. Pilihan ganda sudah selesai. Kemudian di petunjuk kita tuliskan saja klik kehadiran untuk memulai pembelajaran. Oke, selesai. Kemudian kita pilih opsinya. Opsinya hadir ya. Yang kedua tidak usah karena kita hanya membutuhkan satu jawaban saja. Kemudian di sini kita juga bisa cari tenggat waktunya. Waktu kapan absen atau materi ini akan digunakan ya. Misalnya saya gunakan tugas ini untuk hari Rabu tanggal 12. Waktunya sampai jam 12 ya misalnya. Oke, waktu selesai. Kalau dibuat untuk hari ini ya tidak usah diberi waktu. Kemudian jangan lupa topiknya kita taruh di topik KBM Senin. Selesai, tanyakan. Kita tunggu dulu. Absen sudah selesai, sekarang kita buat materi. Diklik plus buat lagi, kita buat materi. Judul materinya misalnya teks deskripsi. Misalnya di materi ini kita harus belajar tentang struktur, kemudian ciri-ciri, kemudian kaidah kebahasaan. Selesai. Di sini kita juga bisa menambahkan dari Google Drive, dari link, dari file Word, Excel, atau bisa kita ngelinkan ke YouTube. Sekarang saya contohkan ke YouTube aja. Di YouTube ini kita klik di sini nama akun YouTube atau alamat YouTube ya. Misalnya di akun YouTube saya ya, di Oi Rendra. Selesai, kita klik tombol pencarian. Ya, kita pilih video yang akan digunakan misalnya di Mendadak Bali part 2. Kemudian tambahkan. Selesai. Jangan lupa topiknya ditulis atau dipilih yang KBM Senin tadi. Oke, kemudian posting. Materi selesai, sekarang kita akan buat tugas. Oke, tugas untuk semahasiswa ya, semahasiswa. Kemudian judulnya misalnya tadi teks deskripsi. Misalnya tugasnya cari contoh teks deskripsi misalnya ya. Kemudian ini poin berapa, dikasih tenggat waktu kalau memang
ada tenggat waktunya, misalnya seperti tadi ya, tanggal 12 opsionalnya jam segini. Kemudian jangan lupa topiknya, di topik KBM hari Senin tugaskan ya. Berarti seperti inilah. Jadi di topik KBM Senin ada tugas, ada materi, kemudian ada absen atau daftar hadir. Kita lihat ya, jadi nanti siswa bisa mengklik untuk mengerjakan tugasnya dan menyerahkan tugas. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.